update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Saya berpikir bahwa Pak Ganjar tetap akan mendominasi. Sebab Pak Ganjar ini memiliki cara berpikir yang begitu kuat dan dia ini mengetahui segala sesuatu permasalahan-permasalahan yang paling krusial yang harus dihadapi oleh masyarakat atau bangsa ini, termasuk pula dalam hal pertahanan dan geopolitik, di mana memang itu menjadi juga salah satu dari sekian banyak program yang sudah digariskan oleh Pak Ganjar Pak Mahfud. Ya kan? Itu yang pertama kan? Penting. Baru yang berikutnya tuh. Tapi kekayaan alam kita harus diawasi lewat kebijakan-kebijakan. Bagaimana supaya itu bisa memberikan nilai tambah. Supaya apa? Supaya anggaran kita besar, karena negara punya duit, nggak dikorup, nggak dimanipulasi. Itu adalah bahwa kekayaan kita sendiri tidak lalu. Action. 3. Oke. Hukum dan musik serta kesenian dalam berbagai bentuk, apa hubungannya? Sama-sama menginginkan keindahan. Cuma hukum melalui cara yang berbeda. Tujuan hukum adalah keadilan dan esensi keadilan adalah keindahan itu sendiri. Tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak ingin hidupnya indah. Cuma caranya berbeda. Dan beruntung bahwa kita sebagai seniman itu punya cara yang berbeda. Kita dengan mudah menciptakan keindahan itu. Tapi jalur hukum pun demikian sebetulnya tujuan. Tapi sama, karena dunia ini sebetulnya teratur. Nah, tadi gue baru dengar dari Bang Adi, sebenarnya ada keteraturan, itu yang kita cari, keharmonisan, semuanya sama. Nah, dalam konteks industri kreatif, itu kita ingin negara ini punya database tentang orang-orang kreatif dan karya-karyanya yang lengkap. Dan semua itu harusnya dibangun dengan teratur, semua database, siapa menciptakan apa, siapa berkarya apa, itu harus ditertibkan sebagai landasan daripada sistem digital yang menertibkan pemakaian lagu dan artworks ya, supaya penyebaran daripada royalti itu lebih baik. Oke. Siapa yang bisa jadi eksekutornya? Sains dan teknologi. Ya, kita perlu tingkatin budget di sains dan teknologi kita. Kalau dilihat 100 dari antara 1 juta orang Indonesia, hanya 199 orang yang menjadi peneliti. Jauh beda di negara maju, 4.000 orang per 1 juta. Dana riset kita ketinggalan, makin turun, ya. Makin turun dari 21 triliun jadi 10 T. Itu jadi kita harus perjuangkan. Supaya apa? Supaya nilai tambah dari kekayaan alam kita, kekayaan manusia itu jadi punya kita juga, jadi lebih banyak kita. Yang ketiga adalah Pak Ganjar itu memperjuangkan ekonomi yang berbasis nilai tambah dan pengetahuan. Ini berhubungan dari tadi, kalau punya riset dan sains teknologi bagus, ada banyak pengetahuan. Dari pengetahuan itulah orang bisa menciptakan sumber-sumber pendapatan ekonomi. Misalnya gini lah, lu menciptakan teknologi baru. Dikasih makan ya? Bukan, jangan dikasih makan. Dikasih pinter ya. Dikasih pinter dong. Tambahkan budget daripada riset teknologi. Bukan disuapin, dikasih porsinya. Katanya ada sekitar berapa tuh? 20% dana pendidikan, manfaatkan dong. Supaya orang Indonesia Indonesia rugi kalau Ternyata dia sering muat juga ya. jangan menyatakan kumpul-kumpul. Gitu loh. Itu yang sering kali gue pikir begini. Kita nih sering banget semangatnya tuh komunal bagus. Tapi harus ditingkatkan bagaimana anak muda tuh memanfaatkan waktu luang yang ada. Itu yang krusial. Kita dari waktu ke waktu nggak pernah. Gue kasih tau kenapa gue jadi penyanyi. kenapa Pak? Dulu ada kegalauan. Apa sih jadi penyanyi gitu? Pengaruh apa? Gitu. Jadi penyanyi bagus. Untungnya bokap gue bilang gini, enggak semua orang bisa jadi penyanyi. Tekunin tiap hari. Gitu. Termasuk lu? Termasuk Tekunin tiap hari. Gitu. Maksud gue, poin gue, jangan berharap terlalu banyak terhadap satu sistem apa. Itu oke, kita berharap ya. Tapi yang harus dimulai adalah dari diri sendiri, manfaat waktu-waktu. Satu lagi, cara lu
Caranya. Bikin suara lainnya bisa diterima. Makanya. Padahal gereja nolak suara dia. Nggak matching gua. Gua nyanyi kalau di grup atau vokal grup atau di grup nggak matching suara dia. Mau nyanyi sendiri. Terus. Kan gua bilang tadi, enaknya tuh ngulik sendiri aja. Iya. Karena kita nggak suka ngulik, kita suka ngulik. Iya. Generasi harus seperti itu. Harus suka ngulik. Setuju. Oke, tepuk tangan buat Once. Dapil 2 Jakarta. Dan aku sadar, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Jadi kau kan mencintaiku dan takkan melepasku. Mau mengganti dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu, apapun. Iya, Mas Once, sebagai orang yang pro sama Bapak Ganjar dan Pak Mahfud nih, gimana sih menurut Mas Once nih sosok kepemimpinan Ganjar dan Mahfud? Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah terbukti memimpin dengan baik dalam setiap jabatan yang mereka dapatkan atau diamanahkan kepada mereka. Mereka adalah pasangan yang tidak pernah diberhentikan dari jabatannya semasa mereka menjabat. Itu satu poin penting yang kita harus ingat ketika kita menelisik rekam jejak seorang calon pemimpin, bahwa mereka adalah pemimpin yang tangguh, bergerak cepat, punya niat untuk melayani masyarakat, punya karakter yang jujur, punya integritas. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memimpin Indonesia yang begitu besar ini dimiliki oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud pernah menduduki pimpinan sebagai ketua daripada Mahkamah Konstitusi. Demikian juga beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan sekarang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Polhukam ya. Pak Ganjar pernah menjadi anggota DPR dua periode dan 2 kali menjadi pimpinan dari Jawa Tengah. Pada saat Pak Ganjar memimpin, beliau sudah terbukti dan tercatat memang menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Pak Mahfud juga adalah orang yang dengan memanfaatkan posisinya sebagai Menteri Koordinator Polhukam, beliau mendesak penyelesaian kasus-kasus penting di tanah air ini. Kita semua tinggal melihat apa yang ada di dalam catatan digital, dalam pemberitaan yang sudah ada. Sekali lagi menelisik
rekam jejak, maka kita akan tahu bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah yang terbaik. Ya, melihat Pak Ganjar dan Mahfud ini sosok yang merakyat, rajin belusukan sehingga tahu masalah di tengah rakyat dan cari solusi untuk bermasyarakat, Ya. permasalahan rakyat. Seperti apa? Ya, mereka ini unik karena mereka di antara pimpinan-pimpinan yang ada, mereka berasal dari keluarga yang relatif sederhana, jadi mengerti betul apa yang menjadi tantangan menjadi rakyat biasa dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Pak Ganjar juga sering kali menginap di rumah warga dan diterima dengan baik. Pak Mahfud juga dengan segala kesederhanaannya, ini sangat sangat akan mendorong kepada percepatan pembangunan. Karena begini, kita tidak hanya memiliki pimpinan yang mengetahui isu persoalan dan bagaimana solusinya, tapi memiliki dorongan mental yang kuat dan cukup berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Mereka dekat dengan rakyat. Dorongan emosi positif itu paling penting untuk seorang pimpinan benar-benar mewujudkan apa yang menjadi visi mereka. Apakah Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa jadi harapan rakyat nanti ke depan? Pastinya ya, saya melihat hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang benar-benar sebetulnya bisa diandalkan. Kita harus benar-benar berpikir rasional untuk kemudian kita bisa melihat semua faktor yang ada pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud jika kita bandingkan dengan calon-calon pimpinan yang lain. Hanya mereka yang paling tepat dengan catatan kari yang bersih, dengan integritas, dengan sikap mental yang tepat, mereka akan mampu mewujudkan Indonesia unggul. Debat nanti nih tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, bagaimana Mas Once memprediksinya nih siapa yang akan unggul? Buat saya ini kan nanti debat presiden ya, calon presiden ya. Saya berpikir bahwa Pak Ganjar tetap akan mendominasi sebab Pak Ganjar ini memiliki cara berpikir yang begitu kuat dan dia ini mengetahui segala sesuatu permasalahan-permasalahan yang paling krusial yang harus dihadapi oleh masyarakat atau bangsa ini, termasuk pula dalam hal pertahanan dan geopolitik, di mana memang itu menjadi juga salah satu dari sekian banyak program yang sudah digariskan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dalam 8 program percepatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada bahwa Indonesia harus berperan di dalam kancah geopolitik dengan secara benar-benar strategis dan tentu saja dengan mengedepankan interest nasional kita atau keuntungan negara ini. Ya, kalau terutama Pak Mahfud nih yang merupakan Menko Polhukam ya, pernah duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan unggul gak sih akan debat nanti gitu? Ya, sama seperti debat yang lalu, beliau adalah kandidat yang terbukti paling jelas, paling lugas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bukan kenapa? Karena beliau tahu betul permasalahan yang ada. Sehingga dia tidak berdasarkan hanya ingatan atau briefing yang dilakukan atau apapun itu, dia menghadapi permasalahan-permasalahan itu dengan bercermin dengan pengalamannya dia juga. Jadi melihat permasalahan itu penting sekali untuk lebih teliti supaya solusinya itu memang akan kita dapatkan lebih baik. Dan saya kira Pak Mahfud akan kembali membuktikan dominasinya dalam perdebatan mendatang karena beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, dan dari pengalaman itu dan juga wawasan yang ke depan dia akan mampu mengartikulasikan visi dan misi dan semua pandangannya dengan lugas. Oke, cukup. Makasih Mas Once. Berawal mula Mas Once terjun ke dunia politik ya, terutama jadi bacalek kayak Partai PDIP. Seperti apa mungkin Mas? Ya, sebetulnya ini adalah gayung bersambut ya, orang katakan begitu ya. Karena sebenarnya saya juga punya keinginan untuk suatu saat nanti memberikan kontribusi lewat apapun itu yang saya lakukan dunia politik praktis. Dan kurang lebih 6 bulan lalu saya diajak untuk bergabung dan menjadi caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu pun saya sambut dengan sangat sukacita ya, sangat senang karena saya memiliki kecocokan dengan ideologi partai, bisa dikatakan demikian, atau prinsip-prinsip yang sudah kita percaya selalu dipegang teguh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi buat saya ini yang saya katakan tadi, satu hal yang
ringan saja saya menerimanya, dan jika diberikan kesempatan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berikan kontribusi saya pada kemenangan ini. Terjun di dunia politik artinya akan meninggalkan dunia entertain yang sangat Mas Once cintai kan? Saya berharap sih enggak. Jadi kadang-kadang saya masih bisa bernyanyi, bermusik. Supaya apa? Pertama supaya saya juga bisa bermakna bagi teman-teman yang sudah bekerja sekian lama ini dengan saya dan bisa memberikan mereka penghasilan. Yang kedua, saya tidak ingin bergantung pada penghasilan saya di parlemen ya. Sekalipun itu katakanlah banyak atau apapun itu. Karena saya merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan. Yang ketiga, di era di mana popularitas ini memang penting, kita harus terus dikenal rakyat, berinteraksi dengan rakyat. Dan saya kira tetap bisa perform di tengah masyarakat meskipun itu agak jarang ya. Itu penting. Ya, emang kan dunia politik itu rumit ya Mas ya. Pembelajaran apa sih mungkin yang Mas Once lakukan ya untuk maksudnya biar punya bakal gitu terjun di dunia politik itu? Sebetulnya yang paling penting adalah kita berinteraksi dengan masyarakat setempat, khususnya daerah di mana kita berada dan dapil-dapil kita masing-masing gitu. Karena dengan berinteraksi kita benar-benar tahu permasalahannya dan juga tidak hanya itu tapi merasakan berada di tengah masyarakat. Dan itu yang menjadi pesan dari pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Mega. Kita harus menyerap aspirasi dengan cara dekat dengan mereka, mencium keringat mereka, sedekat itu. Bukan untuk apa-apa, tapi yang pertama untuk menjadi benar-benar rakyat yang sebenar-benarnya, rakyat yang dekat dengan rakyat juga. Kita ini kan bagian dari rakyat, harus kembali ke situ. Yang kedua adalah menyerap sebesar mungkin atau sebanyak mungkin informasi yang memang krusial atau fundamental dalam menjalankan tugas-tugas di dunia politik ini. Mas, ini Mas menurut terakhir Pak Mahfud keren jadi sejahtera. Ganjar Mahfud Apa? Ganjar Mahfud keren pokoknya jadi harapan rakyat, adil dan sejahtera. Pak Mahfud? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud? Iya pokoknya kalimatnya intinya Pak Ganjar Mahfud keren, adil sejahtera jadi harapan rakyat. Oke. Mau diawalin pakai kalimat lain juga boleh. Oke, roll. Pak Ganjar dan Pak Mahfud Keren jadi harapan rakyat, adil dan sejahtera. Iya. Jadi harapan rakyat untuk Indonesia yang adil dan Iya, boleh. Oke. Ya. 3, 2, 1, roll. bagi saya tidak ada pilihan lain. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mereka keren, mereka menjadi andalan rakyat untuk Indonesia unggul, Indonesia yang adil dan sejahtera.